golnya juga bagus ya di chip sama kamu kan? Iya, Kipernya juga akhirnya nggak bisa dapat gol dan ya kita nggak tahu apa yang terjadi di pinggir lapangan. Yang kita di TV kan sudut pandangnya terbatas. Iya. Gitu. Boleh cerita nggak sih apa yang sebenarnya terjadi sana? Jujur aku nggak tahu sih itu yang terjadi apa. Cuman kan itu waktu masih selebrasi kan. Aku jadi selebrasi ke pinggir. Tiba-tiba aku nengok belakang udah rame. Pak Marji udah jatuh. Iya, Pak Marji udah jatuh, semua udah pukul-pukulan. Nah yang menariknya nih teman-teman, kalau teman-teman tahu ya mungkin nggak tahu ada beberapa artikel yang ngutip juga ya. Seorang Irfan Jauhari yang abis nyetak gol, dia pemain, maksudnya dia pelaku utamanya lah cetak gol itu ya. Maksudnya kan dia berhak selebrasi kayak gimana, tapi saat itu terjadi keributan kamu malah duduk nonton dari jauh gitu, nggak ikut rame-rame ribut gitu. Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Tops? Gimana puasanya? Waktu kita take podcast ini nih lagi hari pertama Ramadan. Jadi pastiin teman-teman bisa jadi lagi ada dalam kondisi puasa nih. Nah kali ini bersama gue Arya Sanjoyo kita sudah kehadiran salah seorang pemain sepak bola profesional. Pemain sepak bola profesional yang mungkin namanya udah lo kenal nih. Karena di tahun lalu sempat namanya berjaya karena membawa timnas Indonesia sampai juara. Sebelum gue perkenalkan siapa, kita mengucapkan terima kasih dulu buat sponsor kita pada podcast kali ini. Kali ini disponsori oleh Likan. Nanti akan ada tampilan sepatu Likan nih di depan bintang tamu kita pada hari ini. Dan beliau juga ternyata adalah brand ambassador Likan. Siapa dia? Ini dia, Irfan Jauhari. Sama Mas. Sehat, Wan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Walaupun masih dalam tahap pemulihan tapi sehat ya. Sehat. Ya, jadi Irfan Jauhari ini kesini karena memang sedang ada agenda di sekitar Jakarta lah ya. Lagi ada proses pemulihan. Habis cedera? Iya, habis cedera terus ada tes sebelum balik ke lapangan. Oke, ini lagi tes berarti ya? Udah tes. Udah tesnya. Nah, semoga hasilnya baik ya. Bisa langsung comeback ke Liga lagi. Siap. Kalau boleh cerita sedikit tentang cederanya kenapa sih, Pan? Jadi ceritanya waktu itu kan AFF U23 di Thailand. Oke. Agustus itu terus pas pertandingan pertama lawan Malaysia babak kedua tuh langsung jatuh. Terus jatuh sendiri sih. Nggak di tackle atau sliding ya? Enggak, jatuh sendiri. Jatuh langsung pas apa yang dirasain pertama waktu cedera tuh? Ya sakit, lemes. Katanya blackout langsung gelap gitu, enggak? Enggak sih. Langsung lemes tapi belum tahu kenapa cederanya. Ya udah berpikir ini. Udah feeling ya? Iya. Karena ini cedera yang mungkin paling ditakutin sama pemain bola, betul nggak sih, Pan? Betul. Ya, dan akhirnya terjadi ya hal yang paling ditakutkan. Sebelumnya udah pernah cedera juga? Belum. Ini cedera pertama? Iya. Tapi kalau misalnya cedera ringan kayak ankle gitu mungkin pernah ya? Pernah. Tapi ini cedera pertama, jadi sebelumnya belum pernah terjadi dan nggak kambuh. Berarti ini yang pertama ya? Iya. Setelah tahu cederanya ACL, apa yang dirasain waktu itu? Ya langsung sedih kan. Terus ya berpikirnya ini masih bisa main bola lagi apa enggak gitu-gitulah. Malah lagi event yang ditunggu-tunggu juga lagi ya. Waktu itu kan masih banyak event-event yang ini ya, maksudnya di usia-usiaku ya. Jadi kelewat banyak sih. Jadi kelewat yang Piala Asia. Yang U23 kan. AFC U23. Terus pas itu kan AFF yang U23 sampai final, tapi kan aku nggak bisa main. Cuman bisa main satu pertandingan itu pun di awal. Terus ya masih banyak lah. Jadi terus ada rasa sedih juga ya, kecewa juga ya. Terus di klub kan juga jadinya kan belum bisa ini kan kontribusi. Ya. Itu sih yang paling dipikirin. Tapi yakin bakal sembuh ya? Insya Allah yakin sih. Ya, ini karena, kan tadi juga udah tes dan alhamdulillah hasilnya bagus. Lolos. Jadi bisa balik lagi ke lapangan buat membela timnas dan membela klub tentunya. Amin siap. Klub sekarang di Persis ya? Klub sekarang Persis. Sebelumnya sempat dipinjemin ke Persija? Sebelumnya Persija, sebelumnya Bali. Pernah di Bali juga betul. Yeah. Nah, awal mula seorang Irfan Jauhari itu berkarir di profesional itu gimana sih ceritanya? Awal mulanya jadi waktu itu SMA ya. SMA aku di Semarang di SMA Terang Bangsa. Setelah lulus SMA akhirnya ditawarin lah seleksi ke Bali. Oke. Bali United U18. Nah, dari EPA waktu itu ya? Iya, EPA Pro U18. Waktu itu langsung aku berangkat ke
ke Bali kan seleksi dan akhirnya alhamdulillah lolos U18. Dan waktu itu kalau nggak salah di EPA jadi pemain terbaik ya? Iya, waktu itu jadi kita U18 sampai semifinal dan jadi best player di U18. Keren. Emang sebelumnya SSB atau mungkin ikut turnamen sekolah-sekolah atau gimana tuan? Awalnya ini sih Suratin. Jadi Suratin. Ya, jadi pas Piala Suratin itu kan ketemu Bali United dari klubku di Semarang. Apa klubnya? BJL Trangbangsa. Ya. BJL tuh ada futsalnya juga dulu ya, dulu BJL ada. Cosmo dulu. Itu BJL 2000. Jadi kerjasama gitu BJL, cuman pemain-pemainnya banyak yang dari SMA aku Trangbangsa. Oke. Nah di situ kita ketemu di 8 besar, ketemu sama Bali United, tapi timku yang kalah. Timku yang kalah, cuman ini apa? Ada talent scouting yang sosok seorang Irfan Jauhari ya. Ada talent scouting gitu, terus akhirnya pas lulus SMA ditawarin buat coba seleksi dan lolos. Main bola dari umur berapa? Main bola dari kelas 4 SD, Mas. SD di mana? Dulu di Semarang? SD di Ngawi. Oh ya, di Ngawi. Ya, SD di Ngawi. Terus masuk SSB di Ngawi, Internal FC Ngawi kalau ada yang pengen tahu. Apa namanya Internal? Internal FC. Ngawi itu klubnya Persinga bukan ya? Persinga Ngawi. Enggak bercanda nih, bener Persinga namanya. Persinga. Nah dari Internal FC terus? Dari Internal FC sampai SMP. Sampai SMP. Cuman waktu di internal biasalah kalau masih anak kecilan diajak main klub-klub lain gitu kan. Jadi itu masih banyak dulu pernah ikut di SKB Gudo Jombang. Oh, sampai ke Jombang? Iya. Dari Ngawi ke Jombang waktu SD atau SMP? Itu SMP. Oh di SMP. Nah, Asbi Jatim. Terus dari situ akhirnya cobalah ada seleksi, dikasih tahu pelatihku kan, ada seleksi sekolahan SMA, cuman ada beasiswa, nggak cuman bolanya doang, jadi beasiswa semua dari SMA semua, terus main bola sama tempat tinggal. Oh kayak PPLP berarti ya? Iya dia kayak PPLP cuman milik ini swasta. Kan swasta. Di SMA Trangbangsa itu. Akhirnya coba-coba seleksi. Nah, dari situ lolos SMA itu dan dari situ mulai lebih giat main bola lagi. Soalnya kan di sana di tiap hari latihan. Iyalah, karena emang fokus di sepak bola. Iya, fokusnya kan buat main bola di sana soalnya. Gitu. Dari SD, SMP, SMA tuh bola terus nggak ganti-ganti olahraga. Enggak. Orang tua setuju atau sempat dilarang-larang sama orang tua? Orang tua sangat mendukung sih dari saya waktu kecil. Kalau boleh tahu orang tuanya ada background sepak bola juga atau mungkin ayah, ibu? Cuman sekedar hobi aja, bapak. Okay. Ya. Jadi bapak bukan orang yang berkarir di sepak bola bukan? Bukan, cuman dia hobi bola. Nah dari situ dimasukin gitu sama bapak, suruh main bola SSB gitu. Bapak tuh fansnya sama klub apa kalau di Indonesia? Aduh, belum pernah nanya sih. Biasanya kan orang tua punya obsesi. Anak saya ngefans sama PSIS misalnya. Anak saya harus masuk PSIS gitu. Dia belum ngefans sama Persinga mungkin, Van. Nggak tahu sih. Kenapa seorang Irfan Jauhari yang asli Ngawi mungkin belum kali ya? Belum bermain di Persinga atau mungkin sempat coba atau dulu sempat ikut ini sih bukan Persinga, cuman ada kayak Ngawi ya kayak dikumpulin gitu. Jadi seleksi kayak seleksi gitu, cuman dikumpulin terus dipakai buat event-event gitu. Iya, karena mungkin buat teman-teman yang suka ngikutin sepak bola Indonesia, jarang ya ada pemain dari Ngawi ya. Selain Irfan ada lagi yang lain mungkin? Sahrul Kurniawan dulu. Oh, yang Sahrul Kurniawan. 19 ya. Jadi emang jarang banget ya talenta-talenta. Mungkin buat Pemkap Ngawi nih bisa dibagusin fasilitasnya biar banyak lagi muncul talenta-talenta kayak Irfan Jauhari. Amin. Lanjut tadi setelah Bali United, boleh diceritain perjalanannya sampai akhirnya sekarang masih berada di Persis? Setelah di Bali United U18, pas lolos U18 terus akhirnya jadi best player. Di situ ada kan ada dulu Indonesia All Star yang lawan Arsenal, lawan Real Madrid sama Inter Milan waktu di Bali. Nah itu pas banget selesai Elite Pro. Akhirnya ditarik ke situ.
Dan itu pemainnya juga rata-rata U19, timnas U19. Jadi kamu ikut juga di situ? Aku ikut juga, terus ya alhamdulillah golin lawan Arsenal dan Real Madrid waktu itu. Gila ya, seorang Irfan Jauhari sudah pernah mencetak gol ke gawang Arsenal sama Real Madrid. Iya, U19 kan, ya U20 atau U20 dulu ya? U20. Nah, ketika kamu akhirnya menemukan jalur karir di sepak bola, sesuai nggak sih sama cita-cita seorang Irfan? Alhamdulillah sesuai sih dari cita-cita waktu masih kecil. Emang cita-cita pengen jadi pemain bola ya? Iya, dari waktu kecil udah pengen banget jadi pemain bola. Kenapa? Yakin banget sepak bola tuh bisa jadi jalan hidup, bisa jadi mata pencaharian gitu. Nah, itu awalnya cuman sekedar ini aja Mas, hobi aja. Hobi. Terus akhirnya tahu itu waktu SMA itulah kalau ini sebenarnya bola bisa jadi ini juga pekerjaan juga gitu. Pertama dapat uang dari bola berapa, Van? Pertama berapa? Paling enggak. Waktu SD gitu kan menang lomba-lomba U2SN gitu kan. Paling kasih 50 gitu sih. Itu udah seneng banget dulu ya? Itu udah seneng banget tuh. Itu dipakai untuk apa? Dikasih ke ibu? Langsung dipakai jajan? Langsung dikasih ibu. Anak berbakti nih. Iya. Langsung dikasih ke ibu biasanya buat jajan. Dikasih tahu kan. Ini ada dikasih hadiah gitu 50 gitu langsung dikasih. Dari 50.000 sampai sekarang 50 miliar. Amin. Nah, selama perjalanan karir di profesional di beberapa klub, ada nggak klub yang menurut Irfan Jauhari paling berkesan? Paling berkesan, semua berkesan sih. Cuman waktu di Persija kali ya. Oke, di Persija berapa tahun? Kan karena kan ini cuman pinjaman doang kan, dan itu pun setengah musim. Nah, terus di situ sih kayaknya yang berkesan. Karena emang atmosfer dukungannya luar biasa di Jack ya. Waktu itu ini sih. Lagi COVID. Iya, lagi COVID, benar. Nah, jadi nggak ngerasain atmosfer stadion yang ramai seperti itu ya. Semua berkesan sih di Persis. Apalagi di Persis juga sangat berkesan. Iyalah. Kalau Solo kultur bolanya udah jelas lah. Iya. Supporternya juga gitu. Luar biasa Pasupati itu. Nah, kalau dibilang klub yang paling paling diidam-idamkan, klub yang paling impian seorang Irfan tuh kira-kira boleh di Indonesia, boleh di luar negeri. Kira-kira pengen main di mana sih? Kalau ini ya, kalau klub favorit di luar sih mungkin MU. Glory. MU. Gak malu jadi pendukung MU? Enggak sih. Jadi karena pengen main di MU ya? Iyalah. Karena dulu kan waktu masih kecil kan masih ada Ronaldo kan di MU. Jadi kalau ditanyain kenapa dulu suka MU? Ya gara-gara Ronaldo masih ada di MU dulu. Klasik ya, anak-anak kecil dulu ketika ngeliat Ronaldo, wah terobsesi banget. Iya. Gitu. Dan kalau di Indonesia deh, ada nggak kira-kira tim yang seorang Irfan tuh mau banget bermain di situ gitu? Cita-cita buat impian? Belum ini sih. Semua sama aja. Jadi emang mungkin nggak memfavoritkan satu klub dimanapun bermain akan maksimal ya. Iya. Oke, dari sekarang insya Allah akan balik lagi ke Persis Solo ya. Iya. Semoga bisa semakin berjaya sama Persis Solo nanti. Karena emang prospeknya bagus nih Persis Solo nih kayaknya nih. Gitu mungkin belum tahun ini untuk juara, mungkin bisa tahun depan atau tahun depannya lagi, kita nggak tahu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bola, dari awal posisinya udah seorang striker atau emang ganti-ganti, pernah jadi kiper kah, back kah, atau stopper? Kalau dari kecil sih ganti-ganti Mas. Apa aja? Back stopper pernah, back kanan pernah, gelandang pernah, striker, winger. Tapi akhirnya jadi winger. Iya, kenapa milih? Kayak kenapa pertama ganti-ganti dulu tuh kenapa? Karena nyoba atau disuruh pelatih? Karena disuruh pelatih sih. Kadang kan biasanya kalau waktu itu SSB, kalau tim udah menang gitu, aku disuruh jadi back gitu. Orang ono back aku back gitu, orang ono striker aku striker gitu ya. Iya. Jadi semua, tapi pernah jadi kiper? Kiper nggak pernah. Oh, jadi semua posisi versatil nih, bisa jadi semua posisi gitu ya. Dan sekarang akhirnya jadi seorang winger. Enak nggak jadi winger? Enak sih Mas. Kenapa? Ya karena emang suka gocek-gocek gitu aja sih.
Berarti sama kayak Ronaldo ya? Emang benar-benar pengen. Ya karena Ronaldo mungkin ya. Karena sering lihat Ronaldo. Berarti nanti nih kalau balik ke lapangan setelah cedera cetak gol kayak selebrasinya shoo nih. Shoo gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bola kan pasti kayaknya tadi kan di luar negeri ada Ronaldo yang menginspirasi seorang Ivan Jauhari. Kalau di Indonesia atau di dalam negeri siapa sosok yang menginspirasi kamu sampai saat inilah terus berkarya di bola dan sampai sesemangat itu gitu? Kalau di Indonesia sih banyak sih Mas. Contohnya kayak Bambang Pamungkas, Mas BP ya. Lily Pali, itu sih yang sangat buat motivasi gitu. Bambang Pamungkas kayaknya hampir semua pemain bola idola sama beliau, apalagi sama-sama dari kamu nggak sampai ke Salatiga ya, belum ke Salatiga ya, bukan di kelas Salatiga ya. Bukan. Tapi Jawa Tengah lah, Salatiga Semarang gitu ya. Iya. Kenapa Mas BP sama Lily Pali yang jadi inspirasi seorang Ivan Jauhari? Kalau Mas BP kan karena ini ya, waktu aku masih kecil kan sering lihatnya BP. Oh iya, sama kayak Ronaldo tadi ya. Iya, terus kalau Lily Pali kan karena pernah satu tim di Bali, terus lihat effort dia buat latihan segala macam kan benar-benar bagus buat ditiru gitu. Itu kacau sih pemainnya. Attitude di dalam dan di luar lapangannya keren banget sih Lily Pali. Lily Pali. Harusnya masuk timnas sih. Sampai pemain-pemain asing yang di Indonesia bingung kenapa Lily Pali nggak masuk timnas. Ya nggak apa-apa lah. Itu pilihan pelatih ya. Iya. Nah, balik lagi nih kalau ngomongin soal bola kita udah bahas tadi dari mulai masa kecil, profesional. Nah, timnas. Kamu masuk timnas dari kelompok umur apa langsung senior atau langsung dari kelompok umur Mas, dari U20. U20 pertama. Iya, waktu 2020 waktu persiapan buat Piala Dunia tuh. Oke. Ya. Yang akhirnya nggak jadi. Angkatan Covid. Angkatan kok. Nah, U20 terus pertama dipanggil tuh ceritanya gimana? Ingat nggak? Ingat, waktu itu kan setelah Indonesia All Star. Oke. Nah, itu terus selesai, akhirnya Januari 2020 itu ada seleksi. Waktu pertama kali Coach Sintayong datang kan seleksi U20. Nah, waktu itu di mana? Di Cikarang kayaknya. Oh, di Cikarang ya, di Wibawa Mukti kalau nggak salah. Nah, di situ seleksi dari berapa pemain gitu, terus akhirnya lolos dan langsung TC ke Thailand waktu itu. Udah sempat TC juga ya? Jadi habis seleksi langsung TC ke Thailand. Tapi akhirnya karena Covid dipending ya? Iya, dipending setelah hampir 2 tahun persiapan. Iya. Apa sudah dipending gagal juga lagi jadinya. Ya nasib yang kan. Tapi kan jalannya kan akhirnya ya berubah ya. Setelah U20 masuk ke timnas lagi di U23. U23. SEA Games langsung ya. Event pertama SEA Games. Event pertama SEA Games. SEA Games 23 Kamboja kemarin. Bukan, yang di ini. Filipina. Vietnam. Vietnam dulu. Kamu ikut yang di Vietnam. Yang juara 3. Oke, baru setelah itu SEA Games yang Kamboja. Yang Kamboja yang itu ya yang mungkin semua warga Indonesia yang suka bola nonton itu ya waktu itu ya. Dan kamu bedanya kita nonton di TV. Tapi dia ada di lapangan yang berkeringat, yang jatuh bangun, yang tahu momen di situ gitu ya. Dan gimana sih dulu waktu di final itu ya? Final kan yang paling memorable kali ya. Yang semua orang lihat tuh ya campur aduk, mulai dari bangga, sempat kesel juga, sempat marah gitu. Sempat wah macam-macam deh, kita nonton aja segitunya gitu. Kalau kamu sendiri di lapangan gimana? Ya sangat tegang sih waktu itu karena kan apalagi udah menang 2-0 terus akhirnya jadi 2-2 kan. Sananta ya 2 gol waktu itu. Sananta 2 gol. Terus akhirnya jadi 2-2. Udah langsung sebenarnya udah pada panik semua. Pas sudah 2-2 terus waktu habis. Langsung babak perpanjangan waktu. Terus alhamdulillahnya ada momen kesalahan dari mereka kan. Nah, sebelum passingnya. Itu kita tarik mundur. Setelah waktu 2-2 waktu habis terus skor 2-2 kan pasti ada kata-kata yang disampaikan sama Coach Indra waktu itu ya. Ada nggak yang masih berkesan yang kamu ingat banget itu setelah momen itu, apa yang disampaikan sama Coach Indra? Waktu itu ya yang penting kamu kejar bola dan udah nggak usah peduliin taktik apapun, yang penting kamu golin. Wah, dan akhirnya terbukti ya? Iya, alhamdulillahnya waktu itu langsung
kick off terus 1 menit atau 2 menit gitu mereka buat kesalahan kan, salah passing itu. Terus akhirnya alhamdulillah jadi gol. Nah dari situ langsung berantem semua kan. Iya. Ya dari situ terus ada kartu merah. Nah di situ udah mulai. Nah gol dari Irfan Johari mungkin teman-teman yang lupa nanti dimasukin sama videografer nih. Golnya kayak gini. Yang mereka miliki saat ini. Iya, terlepas kita lihat sangat baik Irfan Johari. Irfan! Irfan Johari! Irfan Johari. Semoga saja Indonesia mampu. Terjadi. Abis gol itu golnya juga bagus ya di chip sama kamu kan? Iya, kipernya juga akhirnya nggak bisa dapet gol dan ya kita nggak tahu apa yang terjadi di pinggir lapangan. Yang kita di TV kan sudut pandangnya terbatas. Iya. Gitu. Boleh cerita nggak sih apa yang sebenarnya terjadi sana? Jujur aku nggak tahu sih itu yang terjadi apa. Cuman kan itu waktu masih selebrasi kan. Aku jadi selebrasi ke pinggir. Tiba-tiba aku nengok belakang udah rame. Pak Marji udah jatuh. Iya, Pak Marji udah jatuh, semua udah pukul-pukulan. Nah, yang menariknya nih teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, mungkin nggak tahu ada beberapa artikel yang ngutip juga ya. Seorang Irfan Johari yang abis nyetak gol, dia pemain, maksudnya dia pelaku utamanya lah, cetak gol itu ya. Maksudnya kan dia berhak selebrasi kayak gimana, tapi saat itu terjadi keributan, kamu malah duduk nonton dari jauh gitu, nggak ikut rame-rame ribut gitu. Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Itu kan, jadi posisi kan waktu selebrasi, setelah nengok, terus ribut kan, berantem. Jadi waktu itu kan udah capek, udah ini, mending aku mikirnya dipakai buat istirahat aja. Simpen energi. Iya, karena kan terus, apalagi kalau berantem kan resiko juga kan. Bener. Nah di situ. Tapi teman-temanmu yang lain pada berantem. Itu masalah. Ada yang dari belakang lari itu. Iya, itu masalahnya. Tapi emang nggak pikiran sebagai yang nggak tahu sih, kan beda-beda. Mungkin ada yang emang emosinya ke bawah dan wah ini harga diri bangsa kan, nih gitu. Nggak bisa dikontrol juga kan waktu itu. Cuman kalau dilihat di video tuh ada tuh potongannya. Kamu habis ngeliat itu bukannya ikut berantem, bukan ikut ribut, malah akhirnya milih duduk nonton dari jauh. Iya. Emang ini Mas disimpan aja tenaga. Kan masih lama. Itu kan masih baru menit-menit awal itu. Gimana sih cara ngontrol emosi supaya, kalau aku sih kalau di lapangan pasti itu kalau udah ngeliat kayak gitu, apalagi temen, apalagi bawa nama bangsa lah, pasti ikut berantem yang ada. Iya sih, cuman kan waktu itu mikirin apa ya Mas? Nggak tahu sih Mas, tiba-tiba mikir, aduh gitu ya, aduh gitu ya. Tiba-tiba mikir, dipakai buat sisa pertandingan aja lah. Karena baru mulai tuh match babak tambahan. Baru main. Tapi pas golin itu pasti bangga banget ya rasanya. Iya. Dan bangga sih. Dan kayak kan nggak tahu kan setelah itu apakah kita akan kekejar lagi. Dan alhamdulillahnya abis itu Fajar ya waktu itu kayak. Fajar golin. Fajar terus Beckham. Oh Beckham terakhir. Beckham udah killing the game itu. Iya. Udah pasti menang lah kita lah. Gitu. Apalagi kan terus ditambah mereka banyak kartu merah. Iya. Nah di situ jadi makin enak kan main bolanya. Iya. Kartu merah siapa ya kalau nggak salah? Siapa yang pemain Thailand yang bikin rusuh tuh Jonathan Kemdi. Itu merahnya. Kartu merah ya. Dan kalau ngeliat videonya ya, misalnya kamu lihat videonya pas lagi kartu merah, nih orang nih ikut semangatin wasit nih untuk memberikan kartu merah gitu. Apa yang waktu itu kamu pikirkan? Dulu pelanggaran sih Kemdinya ya? Iya, pelanggaran. Ini masalahnya nendang kepalanya Rio. Oke. Nah, kan udah otomatis kartu kuning kan, Mas? Kartu kuning kedua. Udah ngomong ke wasit lah. Kartu merah sit gitu. Bahasa Indonesia? Enggak. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Thailand harusnya. Karena ini Mas, gitu. Waktu SEA Games yang sebelumnya, yang semifinal? Semifinal waktu di Vietnam. Dia senang banget kalau pas yang berantem itu terus banyak yang kartu merah kan. Kita kartu merah banyak. Ya, dia dalangnya tuh. Iya, dan akhirnya kita balas dendam dan dia ngebuang medali tuh, Jonathan Kemdi itu. Iya. Tapi sekarang katanya lagi bagus di Liga Thailand. Salah satu top skor juga kalau nggak salah di Liga Thailand, Jonathan Kemdi. Ya, pemain naik turun lah. Ada ya kadang-kadang emang di lapangan emosi tapi performanya juga bagus gitu dan lain-lain lah gitu. Nah, ketika akhirnya mencetak sejarah
sebagai orang yang terlibat di timnas SEA Games setelah terakhir tahun 91 ya kalau kita nggak salah ya. 91 setelah 32 tahun kalau 32 tahun kita nggak juara, apa yang dirasakan seorang Irfan Jauhari? Tentunya sangat bangga ya Mas. Sangat bangga, terus sangat bersyukur karena dikasih rezeki itu kan, dan tentunya itu sih. Pernah bermimpi ya sih sebelumnya bahwa timnas sampai juara, apalagi cetak gol, dibilang gol kemenangan ya mungkin gol kemenangan lah ya, karena membuat semuanya berbalik lah gitu. Impian sih pasti ada ya Mas. Setiap anak kecil yang senang main bola dulu cita-citanya pasti main di timnas terus juara, itu sih impian, dan akhirnya alhamdulillahnya tercapai. Oke, setelah meskipun U23 berarti masih ada impian di senior ya, ya? Masih ada. Tapi U23 juga keren lah ya, setelah tahun 91 terakhir zaman-zamannya Robby Darwis dulu ya, kita belum pernah juara lagi, akhirnya angkatanmu yang juara dan sejarah lah itulah. Gitu. Nah, ketika habis momen juara terus nyerahin medali dan lain-lain, siapa orang pertama yang kamu telepon? Pasti orang tua lah. Ya kan siapa tahu pacar kan atau siapa. Orang tua. Telepon ibu langsung? Iya, telepon ibu. Video call, telepon? Video call. Apa yang kamu sampaikan ke ibu? Terus ibu nyampein apa? Ya, waktu itu ngucapin selamat buat ini udah juara gitu. Ngucapin ibu bangga gitu sih. Wah, itu priceless banget, maksudnya momen sangat berharga banget ya. Iya. Itu lebih berharga dari bonus yang cair ya? Iya pasti. Emang cair bonusnya? Cair. Iyanya gitu loh. Ya, oke. Nah, dulu sampai diarak keliling Jakarta. Iya. Waktu itu. Dielu-elukan sama sama banyak warga negara Indonesia gitu. Sempat star syndrome gak sih? Sempat ngerasa wah, gua nih pahlawan Indonesia nih gitu. Enggak sih Mas, enggak ada sih, alhamdulillahnya. Tapi rasa senang bangga pasti ada ya? Senang bangga pasti, karena iya sih, kan apalagi setelah sekian lama kan, terus dinanti-nanti tuh. Iya. Aku megang medalinya punya Coach Bima, berat juga ya. Ini pantesan juga nih, susah dapatnya gitu. Pantesan sih emang, kalau ya wajar sih, kayaknya emang Irfan ini anak yang humble lah gitu. Ya nggak macam-macam kayak tadi temennya berantem dia duduk gitu kan. Ya bisa kontrol emosi, baik hati, rajin menabung, mungkin jadi idola para wanita ya. Aduh, nggak tahu sih kalau itu. Ya pastilah. Setelah itu pasti banyak yang nge-DM Mas gitu ya. Mas gitu ya. Oke, Van, setelah di timnas udah bawa kita jadi juara SEA Games. Kan kalau AFF mungkin belum rezekinya lah. Yeah. Kira-kira kamu punya target apa di timnas? Di timnas tentunya target bisa masuk tim senior ya Mas. Oke. Dan semoga bisa juara di event-event senior gitu. Siap bersaing sama naturalisasi yang banyak? Siap lah. Ini pertanyaannya agak-agak mengerikan nih. Kita nggak tahu nih ntar malam ada yang disumpah lagi atau enggak nih. Tapi nggak apa-apa lah. Itu jadi motivasi juga untuk pemain lokal supaya lebih naik lagi kualitasnya ya. Siap bersaing sama para naturalisasi yang sekarang lagi banyak juga nih gitu. Oke, sekarang kita ngobrolin masalah brand Likan. Irfan Jauhari kan udah melanglang buana lah, dari brand lokal juga pernah, brand internasional udah pernah, dan sekarang lagi kontrak sama Likan ya. Likan ya. Kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan terhadap Likan? Mungkin waktu itu ngelihatnya ini sepatu mungkin prospek kedepannya bagus ya. Oke. Ya. Itu yang jadi pikiran pertama. Tapi kamu udah nyoba kan sepatunya? Udah nyoba. Nyaman? Nyaman sih. Cocok ya? Cocok. Gak mengganggu performa kamu sebagai pemain ya? Enggak. Dan ya kalau kamu udah pernah pakai brand internasional juga dan brand lokal juga, brand lokal kita sebenarnya nggak kalah ya, Van? Enggak sih, nggak kalah, nggak jauh banget lah, mirip-mirip lah. Dan teman-teman mungkin perlu tahu ya, kalau mungkin teman-teman yang masih skeptis sama brand lokal, cobain deh. Teman-teman kita aja pemain profesional udah banyak yang pakai brand lokal dan ya performanya tetap oke gitu, nggak mengganggu performa gitu kan ya. Nah akhirnya sama Likan, dan Likan juga lagi berkembang juga sekarang. Iya itu. Jadi pengen bisa ngebantu Likan supaya naik lagi ya. Awalnya kan komunikasi dulu kan sebelum kontrak. Ya. Jadi dilihat dulu prospeknya gimana, udah dipikirin lah sebelum kontrak. Jadi oke, deal gitu.
Tuh. Dan emang awalnya Likan tuh hanya sepatu futsal dan sepak bola. Nah sekarang udah sepatu runningnya nih, walaupun easy runningnya. Ada di depan Irfan Johari ini adalah namanya Omega. Ya. Omega ini salah satu artikel terbarunya dari Likan. Teman-teman boleh coba dan bisa beli di Top Score. Ada di Top Score nih. Atau enggak di toko-toko lain juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau di Top Score lebih baik gitu. Nah harapan Irfan buat Likan ke depannya gimana? Harapan tentunya semoga semakin berkembang dengan baik dan semoga semakin sukses untuk di sepatu bola, sepatu futsal ataupun sepatu runningnya juga ya. Sepatu running semua. Karena memang prospeknya bagus banget ini. Iya. Kalau dari segi kualitas nggak kalah lah sama yang lainnya. Iya. Nah terakhir Van, mungkin Irfan bisa ngasih pesan-pesan sama viewersnya Top Score, penonton Top Score yang mungkin pengen jadi pemain tim nasional, pengen jadi pemain profesional. Kira-kira tips and tricksnya apa? Boleh ngomong ke kamera di sini, Van. Tips and triknya tentunya disiplin. Disiplin dalam latihan, dalam beribadah, dalam semuanya lah, dalam belajar juga. Itu sih kunci utamanya. Jadi disiplin ya. Yeah. Kalau udah punya rencana harus dijalanin. Kalau ada program dari pelatih atau dari sekolah misalnya harus dijalanin. Yeah. Ternyata kuncinya disiplin. Yeah. Mungkin saya nggak jadi pemain timnas karena saya tidak disiplin. Makanya kurang kali mas. Oke, Irfan sukses terus buat karirnya. Semoga comebacknya berbuah manis dan bisa semakin bagus performanya. Dan kita tunggu penampilannya di timnas senior. Siap. Amin. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita sama Irfan Johari. Kita doain semoga ketika kembali ke lapangan karirnya makin moncer dan bisa membawa timnas semakin jaya lagi gitu ya. Amin. Nah, itu dia Tops. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel Top Score TV dan lu boleh likes dan komen. Kira-kira siapa lagi yang harus kita undang di podcast kita kali ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?